Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Ratu Oktaviana dari kelas 2 Sistem Informasi D. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi modul 3. Ada beberapa submateri yang akan saya jelaskan. Itu ada Passing Data ke Controller, terus ada Laravel Validation, terus ada pembuatan Simple Logic. Nah, Passing Data ke Controller ini merupakan pengiriman data dari view ke controller yang dapat dilakukan melalui submit from atau AJAX request. Tetapi saya akan menjelaskan tentang submit from aja karena di pertemuan kemarin belum menjelaskan tentang AJAX request. Nah, submit from ini merupakan proses pengiriman data QRL yang diterapkan pada atribut action pada suatu from. Proses ini biasanya dilakukan melalui metode get atau post yang ditentukan pada atribut method. Nah, di sini sudah ada contoh sintaks submit from-nya. Nah, untuk from action-nya itu ada from action login, terus metodenya itu post yang saya tanda ini. Nah, selanjutnya di sini ada buatlah sebuah function setup pada home controller beserta root aksesnya dengan jenis metode post. Nah, perhatikan baris kode from setup pada simple home.blade.php. Nah, kita sekarang bisa langsung membuka video Studio Code. Nah, tadi kan disuruh nih, perhatikan baris kode from setup pada simple home.blade.php. Nah, kita bisa nyari filenya nih. Ini simple home.blade.php. Terus di sini kita cari sign up from itu ada di sini. Yang ini. Nah, terus katanya pada bagian action silakan ubah menjadi berikut lalu tambahkan CSRF di bawahnya. Nah, kita bisa ubah di sini. Nih, kita ubah jadi home setup coffee. Lalu di bawahnya kita tambahkan add CSRF. Nah, jangan lupa save dulu. Nah, selanjutnya pada function setup, daftarkan parameter request, lalu cek apakah inputan yang disubmit itu dapat terbaca di controller. Nah, jadi kita tinggal buka controller, di home controller. Nah, kita tinggal ketik public function karena kan tadi dikasih perintah nih buat sebuah function sync up pada home controller beserta root aksesnya dengan jenis method post. Nah, kita sekarang membuat rootnya itu di web. Terus jangan lupa daftarkan request. Nah, untuk mempersingkat waktu saya sudah membuat nih public function-nya. Selanjutnya kita akan membuat rootnya. Nah, kita udah membuat nih. Nih rootnya post home sign up di home controller harusnya di home. Nah, saya sudah selesai membuat rootnya ini. Nah, sekarang kita tinggal mengeceknya ya. Cari control root. Nih, ada kan welcome heroku, namaku heroku. Selanjutnya kita masukkan sign up-nya sama Ratu Oktaviana.
dengan password satu tinggal kita submit. Ini terjadi error. Oh, errornya di sini. Kita akan coba atasi. Nah, karena tadi error, saya coba atasi dengan menambahkan di public function index itu ini. String parab 1. Nah, kita akan coba lagi. Ini udah keluar. Nama Ratu Octaviana, masukkan email, terus tinggal masukkan password. Tinggal kita submit dan udah keluar. Ini dia. Nama Ratu Octaviana, email ratu23 mahasiswa PCRCID, password 12345. Nah, jika data sudah dapat diterima, maka passing data ke controller sudah berhasil dilakukan. Nah, kita silahkan passing ke view yang baru dengan nama signup success.blade.php. Nah, kita bikin file baru ya. Tinggal salin aja. Kita buat di view, karena kan tadi katanya itu apa ya, passingnya ke view ya. Oke. Nah, untuk sintaksnya ini, nah ini tinggal kita copy aja ya. Copy, Ctrl-V. Jangan lupa save. Nah, selanjutnya setelah sudah di copy dan disalin, sintak ini kita tinggal ngubah di function tadi, function nih, signup, kita ubah menjadi sintaks ini ya teman-teman. Tinggal di copy aja. Oke, copy. Nah, sudah. Nah, kalau udah dibikin sintaksnya ke function signup tadi, kita tinggal coba di Laravel. Nih, kita buka dulu di Laravel apps.get/song, terus welcome Ratu, nama aku Ratu. Terus kita tinggal masukkan aja nama Ratu Octaviana, email, dan password, submit. Dah, keluar. 123 SM masuk. Jadi, ini 12345 ini passwordnya. Nah, selanjutnya kita ke submateri yang Laravel Validation. Nah, Laravel Validation ini merupakan suatu mekanisme untuk memberi aturan terhadap data yang masuk ke controller itu secara otomatis. Nah, pada function setup ini nanti yang telah dibuat sebelumnya itu kita tambahkan baris kode berikut nih. Sintaks ini nih. Kita tinggal salin aja. Ini tinggal kita copy, terus kita salin. Nah, peletakannya itu nggak boleh salah ya teman-teman. Jadi dia harus diletakkan ke atas karena dia akan membaca validasinya dulu. Terus dia baru membuat ketentuannya. Makanya dia harus diletak di atas. Tinggal salin kontrol. Tinggal di kontrol V aja. Nah, setelah sudah kita bisa tampilkan error validasi di dalam view dan posisikan di atas from signup. Nah, kita akan salin yang ini dulu sampai ini. Dari if sampai end if, Ctrl C. Terus tinggal buka itu simple complete. Terus cari setup from. Nah, ya, setup from. Terus tinggal di tempel aja. Jangan lupa. Nah, di sini kan tadi di home control ini kan untuk namanya tuh maksimalnya 10. Itu ada aturan-aturannya ya. Maksimalnya 10, terus email, terus required-nya itu wajib diisi, string-nya itu harus berupa string, minimal 8, terus harus mengandung setidaknya satu huruf kecil, terus mengandung setidaknya satu huruf besar, terus harus mengandung setidaknya satu angka. Nah, kita coba ya. Ini saya kira Octaviana. Email, passwordnya, submit. Nah,
Nanti di sini akan keluar nih, the name field must not be greater than 10 karakter, the password field must be at least 8 karakter, dan the password field format is invalid. Nah, akan keluar seperti itu kalau kita tidak mengikuti perintah-perintah di sini. Nah, karena tadi salah, kita akan mencoba sesuai ketentuan ya. Kayak nama, Ratu, terus email, terus untuk password tadi katanya harus ada setidaknya satu huruf kecil, satu huruf besar, dan setidaknya ada satu angka ya. Kita akan sesuai ketentuan. Oke. Tinggal di submit. Nah, ini dia. No text. Nih, kita bikin kalau sesuai ketentuan passwordnya. Nih, ada minimal satu huruf besar, itu U. Terus ada setidaknya satu huruf kecil, dan setidaknya ada satu angka. Makanya, up-nya itu berhasil. Nah, tadi kan pas kita nge-sign up yang salah, yang tidak sesuai ketentuan, itu kan ada suatu perintahnya gitu. Nah, itu kan pakai bahasa Inggris. Nah, kita akan coba biar perintah-perintahnya itu yang merah tadi itu bisa menjadi bahasa Indonesia. Caranya itu tinggal kita ketik aja name required, name, district, untuk mempercepat waktu saya sudah mengetikkan ya. Tinggal di Ctrl Z. Nah, di sini kan kita bikin name required, nama tidak boleh kosong, name next-nya nama maksimal itu 10 huruf. Nah, kita tinggal coba di Laravel. Nah, kan tadi katanya namanya maksimal 10 huruf kan. Di sini kita bikin 13. Masukkan email, submit. Nah, di sini udah keluar nih, bahasa Indonesia. Nama maksimal 10 huruf. Nah, tadi itu kalau passwordnya itu nggak sesuai ketentuan. Nah, kenapa tadi masih tetap bahasa Inggris yang password? Karena kan di sini yang dideklarasikan cuma nama nih. Nah, ini kalau misalnya passwordnya benar dan emailnya benar, tapi namanya itu salah. Karena namanya itu lebih dari 10. Nama maksimal 10 huruf. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke submateri yaitu pembuatan simple login. Nah, di simple login ini buatlah sebuah controller dengan nama out controller. Nah, kita tinggal ambil aja ini, Alt C, di controller. Di dalam controller tersebut, kalian tambahkan dua function, yaitu index dan login. Nah, index function ini bertugas untuk menampilkan view di login from. Silakan. Nah, ini dia. Jadi kita juga buat file login from .black.php di view. Tinggal cek. Nah, kita tinggal copy aja yang ini. Login function ini bertugas untuk menerima dan memproses form yang dikirimkan ketika pengguna melakukan login pada function ini. Nah, di sini terapkan logika huruf validasi untuk input passwordnya itu minimal 3 karakter dan huruf ada huruf kapitalnya. Terus jika username dan passwordnya sama dengan NIM Anda, kembali ke view halaman login dengan membawa informasi sukses, dan jika tidak sesuai kembali ke view halaman login dengan membawa informasi error. Nah, di halaman login, tampilan alat sesuai dengan informasi yang dikirim sebelumnya. Nah, di sini karena ada suatu keadaan, nah, karena ada jika maka. Nah, di sini kan kalau misalnya jika sukses, itu memakai if, dan jika error itu memakai else. Berarti kita harus memakai if else ya di dalam sintak ini. Terus katanya buatlah root untuk mengakses kedua function tersebut.
Root ini menampilkan halaman login itu menggunakan metode get, dan root untuk memproses form login menggunakan metode post. Jadi ada dua root ya, menggunakan get sama menggunakan post. Nah, di sini saya sudah bikin ya. Nih, use app, size HTTP size controller, size out controller. Sesuai out controller itu sesuai sama controller kita ya. Terus ada root get. Nah, di situ kan tadi dia bilang harus ada harus ada get-nya itu untuk menampilkan halaman login. Nah, ini ada root, get, out. Nah, ini halaman login tampil dengan login dengan mengakses URL out. Nah, itu dia out controller, class, index. Terus ada pakai post, yaitu berapa pakai post itu untuk memproses from loginnya. Itu ada out login, out control, flash login. Nah, ini. Katanya gunakan function is set untuk melakukan pengecekan apa variabel tersebut itu tersedia atau enggak. Nah, di sini untuk mempersingkat waktu saya sudah membuat sintaksnya. Nah, tadi kan kita di sini karena ada kejadian ya, jadi makanya dia ada if dan else. Nah, ini dia if dan else-nya. Ini jangan sampai lupa ya teman-teman. Kalau enggak, dia nanti errornya itu nggak keluar gitu. Kalau misalnya kita salah masukinnya, nanti errornya itu nggak akan keluar di Laravel-nya itu. Nih, ada if username. Nah, nanti pas kita masukkan ke Laravel itu harus sesuai dengan apa yang kita letakkan di sintaks ya. Karena saya buat 12910 nanti di username saya bikin itu, dan di password juga saya harus membuat sesuai sama ini. Nah, resultnya sukses. Kalau benar ini, dan resultnya juga bisa error. Nah, tadi di sini kata dia kan gunakan function inset. Nah, jika sudah terbikin semuanya yang ada di controller, view, dan root, itu di web dan PHP, kita tinggal coba di Laravel kita. Nah, nih udah ada nih. Bingkai welcome back, please login to your account. Nah, ini dari bikin. Itu sudah ada di button-buttonnya itu ada username-nya, ada sama password. Nah, kita coba bahwa tadi sesuai sama ini ya. 127 itu dengan password Octaviana 2910. Tinggal login. Nah, di sini, nah, kita tinggal coba di Laravel aja. Nih, coba kita masukkan satu, tuh, login gagal. Sesuai sama ini, di out controller tuh. Terus kalau kita coba bikin yang benar ya. Login berhasil kalau kita bikin yang benar. Kita bikin sesuai sama ini. Login beratnya. Kalau tidak sesuai, login gagal. Sudah habis ya berarti semua materi yang akan dijelaskan. Mungkin sekian dari saya penjelasan di modul 3 ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan, dan terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton video penjelasan saya. Terima kasih.